Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Harnita Rahman, dipanggil Ibu Nita oleh anak-anak saya. Saya ibu rumah tangga, sehari-hari beraktivitas di kedai buku Jenny, dan menjadi salah satu kontributor di buku Beribu Surat, buku ini. Jadi tumbuh menjadi perempuan bagi saya tidak begitu mudah. Karena sadar akan hal tersebut, saya berupaya untuk mencatat pengalaman tumbuh saya. Bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi untuk anak perempuan saya, dan harapannya juga akan dibaca oleh anak-anak perempuan lainnya. Surat ini bertajuk Menerawang Masa Depan Kesetaraan. Untuk anak perempuan saya, Rekah Raya Renjana. Nak Rekah, bulan-bulan kemarin adalah bulan yang cukup sibuk. Ibu berpindah dari satu pertemuan menuju pertemuan berikutnya. Di depan layar laptop, Ibu belajar banyak. Ada satu pertemuan yang harus Ibu ceritakan. Pertemuan Ibu dengan guru-guru di Makassar. Cerita ini penting karena bisa saja mereka akan jadi gurumu kelak atau guru teman-teman perempuanmu. Agar kelak kamu dan teman-temanmu tidak menyalahkan diri sendiri atas ruang aman yang tidak bisa kalian dapatkan karena kalian perempuan. Cerita ini ingin memastikan bahwa semua ketidaknyamanan itu sungguh telah menancapkan akarnya jauh sebelum kalian lahir. Nak Rekah, lewat sebuah program, Ibu menjadi fasilitator beberapa guru terpilih untuk belajar bersama perkara toleransi. Program ini adalah upaya yang dikerjakan agar narasi tentang keberagaman bisa disisipkan dalam proses pendidikan kita. Walau tujuannya mulia dan Ibu pegang sebagai nilai dalam hidup, tapi Ibu tidak ingin menjadikannya beban. Ibu tahu betul, guru-guru dalam sistem pendidikan kita menanggung tugas dan tanggung jawab yang begitu berat. Karenanya, Ibu memilih untuk mendengar cerita mereka dan menemukan pintu masuk dalam membangun bina damai di sekolah. Cerita yang Ibu dengar adalah cerita baik terkait toleransi di sekolah, khususnya terkait agama. Mereka bahkan berpendapat bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait toleransi. Hal tersebut seharusnya adalah kabar baik, Nak. Sayangnya, menyatakan sekolah sebagai ruang aman menurut Ibu adalah kesimpulan terburu-buru atau bisa jadi salah. Baru-baru ini kasus kekerasan seksual terhadap 12 santri di pesantren menghentakkan kita. Kasus perundungan, kekerasan, tawuran, kekerasan seksual banyak terjadi di sekolah. Ibu jadi khawatir, Nak. Ketidakmampuan mengidentifikasi persoalan intoleransi salah satunya karena kita telah menormalisasinya, menganggapnya hal yang biasa. Dan itu adalah persoalan besar. Ketika topik belajar mulai menyentuh pembicaraan identitas dan gender, ketakutan Ibu menyeruak, membesar bahkan mewujud kemarahan yang sayangnya harus Ibu tahan. Kamu harus tahu, Nak, di sini saat berhadapan dengan orang tua, menyampaikan hal yang benar sekalipun perlu strategi. Ada cerita bagaimana sekolah memaksakan pakaian yang menurut kesepakatan masyarakat adalah pakaian yang sopan untuk anak-anak perempuan. Bahkan beberapa sekolah memaksakan hal tersebut pada guru. Beberapa sekolah umum bahkan memaksa aturan penggunaan jilbab untuk siswi beragama Islam. Itu salah, Nah. Ada cerita anak perempuan yang hamil terpaksa harus dikeluarkan karena jadi olok-olok temannya dan mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Itu salah, Nah. Saat Ibu bicara terkait domestifikasi perempuan, Ibu tersibak. Mereka sadar bahwa perempuan mesti maju, pintar, dan berpendidikan. Tetapi harus dibarengi keberhasilannya sebagai ibu atau istri di dalam rumahnya. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, perempuan cukuplah jadi biasa saja. Tanggung jawab pada rumah dan pendidikan anak tetaplah menjadi tanggung jawab perempuan. Begitu kasarnya. Dan kenyataan ini sungguh memilukan.
Mungkin kelak Rekah akan bertanya, apakah laki-laki juga dibarengi syarat serupa? Mungkin tidak, nak. Masyarakat kita menempatkan mereka sebagai kelas yang istimewa, kelas tanpa tetapi. Si Melia itu cerdas, tetapi perempuan terlalu pintar itu berbahaya. Si Ani itu bisa memimpin timnya dengan baik, tetapi sayang dia tidak punya suami. Si Rina itu jago cari uang, tetapi tidak punya anak. Si Ayu itu sekolah S3 di luar negeri, tetapi anaknya terlantar. Si Siti itu guru berprestasi, tetapi tidak pintar masak. Si Anya itu model internasional, tetapi sayang pakaiannya terlalu terbuka. Dan banyak tetapi lainnya yang mengikuti keberhasilan perempuan. Kamu tahu, nak, masa depan kesetaraan dari sini terlihat masih begitu buram. Tapi toh masa depan itu tidak mungkin kita bebankan hanya pada segelintir guru-guru ini. Mesti dikerjakan bersama dalam rentang waktu yang panjang. Karenanya, nak Rekah, ibu sadar betul bahwa belasan tahun ke depan kamu masih akan menjumpai masalah yang serupa. Bukan hanya di sekolah, melainkan juga di kehidupanmu yang lebih luas. Jangan, nak, jangan pernah menyalahkan dirimu atas setiap pilihan yang kamu ambil, apalagi menyalahkan dirimu karena terlahir sebagai perempuan. Surat ini ibu tulis untuk menemani setiap keputusan dan langkahmu kelak. Tidak ada yang salah dengan menjadi perempuan. Tidak ada yang salah dengan tumbuh seperti yang kau inginkan. Nak Rekah, berjalanlah dan tumbuh dengan berani tanpa tetapi. Ibu Nita, 1 September 2021. Terima kasih. Wow.